Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dalam rangka memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara mengenai kasih yang menyelamatkan. Dalam kehidupan kita seringkali bergumul dengan kesalahan, dosa, dan pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Namun di tengah keterpurukan kita ada satu kebenaran yang luar biasa. Yesus Kristus telah menanggung segala hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Yesaya 53 ayat yang kelima mengingatkan kita bahwa dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Pengorbanannya bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan rohani yang membawa kita kepada pemulihan dan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika kita merasa tak layak, terpuruk oleh karena kesalahan, atau terbebani oleh dosa, ayat ini menjadi penghiburan dan kekuatan. Hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepadanya, sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera. Oleh bilur-bilurnya kita bukan hanya disembuhkan dari dosa, tetapi juga dari luka-luka batin yang mungkin kita alami. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita merenungkan kasih-Nya yang tak terbatas. Jangan lagi hidup dalam rasa bersalah, tetapi terimalah anugerah-Nya dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian atas kasih dan pengorbanannya, sehingga melalui kita banyak orang juga dapat mengalami pemulihan sejati di dalam Kristus. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan ini? Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama, pengorbanan Yesus adalah untuk kita. Yesaya 53 ayat 5 menegaskan bahwa Yesus tidak menderita karena kesalahannya sendiri, melainkan karena dosa dan pemberontakan kita. Dia ditikam, diremukkan bukan karena kesalahannya, tetapi karena kita yang telah berdosa. Ini menunjukkan betapa dalam kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia rela menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Yang kedua, pengorbanannya membawa damai sejahtera. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh kegelisahan dan ketidakpastian, banyak orang mencari damai sejahtera dalam berbagai cara, melalui kesuksesan, melalui hubungan atau kekayaan. Namun ayat ini mengajarkan bahwa damai sejati hanya datang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ajaran yang ditimpakan kepadanya menghasilkan damai bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa cemas atau kehilangan arah, kita harus kembali kepada Yesus, sumber damai yang sejati dalam hidup ini. Yang ketiga, luka-lukanya membawa kesembuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kesembuhan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya tentang kesehatan fisik,
tetapi juga pemulihan dari dosa, rasa bersalah, dan luka batin. Banyak orang hidup dalam belenggu masa lalu, tetapi Kristus telah memberikan jalan untuk kesembuhan dan pemulihan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini berarti kita dapat menerima kehidupan yang baru, yang dibersihkan, diperbarui oleh kasih-Nya. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tak terbatas. Melalui pengorbanan Yesus kita menerima keselamatan, damai sejahtera, kesembuhan. Marilah kita tidak menyanyiakan anugerah Allah yang begitu luar biasa, tetapi hidup dalam ketaatan dan ucapan syukur kepada-Nya. Senantiasa menghargai pengorbanan Tuhan dengan cara kita tidak berbuat dosa lagi. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus tambah cinta kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dengan kesungguhan, lebih taat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, maknai pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan saja rela berkorban, apalagi kita. Mari kita juga rela berkorban untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan untuk masyarakat secara umum. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.